Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bukan syarat sahnya sholat. Ya, ingat ya, bukan syarat sahnya sholat. Jadi jangan beranggapan kalau orang yang renggang misal itu terus sholatnya nggak sah, tidak. Merapatkan dan meluruskan shaf itu bagian dari perintah Rasulullah SAW yang dengan itu akan menyempurnakan sholat kita, ya, jelas ya. Istawu sufufakum, ya, tasawu sufakum, ya, luruskan, ya. Ini banyak sekali hadis kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab shaf, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang itu, ya. Wala tada' furujatis syaiton, janganlah tinggalkan celah-celah untuk setan, ya. Jadi setan itu paling suka kalau shaf itu renggang, ya. Jangan bilang malah alhamdulillah setan ikut jamaah. Enggak ada orang tidak ada yang ganggu, bukan ikut jamaah. Jadi intinya kita sebagai seorang hamba yang cinta kepada Rasulullah jelas mengindahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Istawu sufufakum, ya. Fa inna taswiyatas sufufu min iqamati shalah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu adalah termasuk iqamah, ya, kesempurnaan atau penegakan salat secara hakiki, yaitu dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Walaupun saya baca banyak keterangan para ulama, ya, dalam hadis kan hadum antara budak-budak kita, kemudian kodamin kita, sebagaimana yang dikatakan Syekh Utsaimin juga, kalau sudah lurus, sudah nempel, ya sudah, jangan dipaksa digencet-gencet. Beliau memberikan isyarat dan memberikan pengertian juga. Jadi maksud kalau sudah lurus, ya sudah lurus, sudah biarin, nggak perlu kita gencet, karena kalau terlalu dipepet-pepet itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin juga, artinya ya sudah, nempel-nempel wajar saja, langsung didesak, ditempel terus gencet, ini akan mengganggu jamaah, ya. Ini intinya jangan berlebihan juga, tapi kita tetap berusaha untuk lurus, ya. Kemudian ada yang mengatakan, yang membantah juga, emang lurus harus menempel gitu. Kita katakan tidak ada cara yang paling sempurna untuk meluruskan satu itu kecuali nempel, ya. Coba saja kalau nggak percaya. Coba aja kalau kita buat shaf, lalu di jarak misalnya 20 cm baris semua dengan nempel, saya yakin rapatan dan lurusan nempel. Karena nempel, namanya nempel kan tahu kadarnya kelurusan, jelas, ya, nggak usah ragu. Intinya dalam kitab Subulus Salam, ya, kata Imam As-Sun'ani, ya, beliau juga mengatakan bahwa kita diminta untuk yadumu, ya, untuk menyatu, saling menempel, ya. Jadi ketika mensyarah hadis tentang untuk menempel dan untuk meluruskan, beliau mengatakannya yadum, artinya harus betul-betul ditempel, maksudnya harus dilurusin, bukan hanya sekedar lurus terus direnggang-renggangin, tidak, ya. Walaupun fenomena lurus ini kan sebenarnya rame gara-gara corona, ya. Iya. Ada renggang shaf, ada yang mengatakan madhab WHO, ada yang ini meninggalkan atau menanggalkan ajaran Nabi. Ini ada, saya dengar, bahkan banyak konsultasi, ya. Jadi ada ustadz itu yang memang kan konsen di bidang akidah, ada ustadz yang di bidang akhir zaman, ada ustadz yang di bidang fikih. Karena untuk memahami masalah itu beda-beda, saya yakin. Kalau ustadz yang bidang fikih misalnya, jika memang renggang itu dirasa karena izalatud doror, kalau khawatir ada doror, ya tidak ada masalah, karena memang ada doror beneran gitu. Misalnya kalau terlalu rapat, bersin, terlalu dekat, nempel, yang kena corona kena, kan tidak ada masalah secara fikih. Ini memang nggak masalah. Kalau kita mau ngaji kitab betul-betul, baca sebanyak-banyak kitab para ulama saja, kita dapati orang yang takut hartanya dicuri saja itu boleh dia nggak sholat berjamaah. Misal saya punya uang 1 miliar di rumah, lalu kemudian dengar banyak maling, khawatir, saya nggak apa-apa, nggak sholat di masjid. Itu kita buka kitab para ulama. Wong yang hujan saja membolehkan kita tidak datang ke masjid, shollu fil wihaikum, kan, padahal hujan, orang kena hujan kan nggak pasti sakitnya. Bagaimana dengan misalnya ada corona atau virus yang
yang jelas melanda, ya tidak masalah. Gak usah ngata-ngatain orang misalnya, karena orang membangun masalah itu kalau dilihat dari sisi pendalian misalnya apa namanya, izal ad-darar yuzal. Kalau memang ada darar ya kita hilangkan. Sementara kok, gak usah ribut misalnya sampai ini madhab inilah menanggalkan, nggak juga, nggak sederhana kita lakukan. Juga misalnya nggak berlebihan juga, misalnya kalau memang dirasa sudah mulai sudah redup, misalnya nggak ada masalah ya sudah, kita nempel lagi juga, nggak, jangan terlalu fobia takut banget misalnya kan, ya kita lihat situasi aja, apakah di situ melanda banyak atau tidak. Jadi intinya kita harus berusaha sebagai seorang muslim untuk meluruskan dan software. Adapun orang awam, wallahu alam, dia kira, saya kadang itu merasa dia kira ketika imam mengatakan istau sufakum fa inna tasfiyatas sufin qasalah itu formalitas. Dia kira formalitas itu betul-betul nyontoh Nabi sudah ngurusin. Saya kadang juga aneh. Saya sholat, imamnya bilang istawu sufakum. Ya kok imam, makmum nggak ada yang ngerapatin, nggak ada yang lurus. Apa terus imam tadi ngomong apa? Saya bilang imam itu betul-betul ngomong, maksudnya suruh rapatin lurus. Tapi sebagian jadi formalitas, ini masalah. Tapi kan insya Allah kita yang sudah paham agama, yang betul-betul tahu dalil, ya kita amalkan. Memang kadang bersentuhan dengan orang yang belum mengetahui agama, kita ya dilema. Saya sendiri pernah sholat seperti itu. Bahkan sama orang tua, ada salah satu orang kakek-kakek, saya nempel, setelah sholat saya dimarahin, kata dia, ngapain kamu ganggu orang sholat, itu nggak sah hukumnya. Padahal kan saya berusaha ingin nempelin saja, meluruskan maksudnya. Ya saya wajar namanya berinteraksi dengan orang yang mungkin kurang terlalu mendalami masalah ini, wallahualam. Intinya seperti itu. Nah, ya mungkin gini Ustaz, masalahnya mungkin bisa jadi ketika imam, kan ada pengucapan lafaz hadis tuh ya, tahu sufufakum, nggak paham. Nah mungkin bisa jadi Arab. Iya. Tapi setahu saya walaupun mengatakan istau suakum itu juga mengatakan lurus rapat, iya sih, setahu saya. Ya karena mereka nggak terbiasa. Iya. Orang nggak terbiasa mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. Iya. Itu tentu ya menganggap biasa. Tapi kan kalau kita kan menganggap itu hal suatu masalah, maksudnya sudah imam suruh rapat, ya rapat. Ya, jadi baiknya pakai bahasa kita aja mungkin saja. Boleh pakai bahasa kita, tidak ada masalah ya. Karena orang awam nggak semuanya paham istawu sufufakum. Kalau di kalangan kita kan istawu sufufakum paham. Sudah paham. Nah, kadang ada yang nggak paham pun, tapi karena sudah kebiasaan lurus terus rapat. Baik, masya Allah, karena fikih ini luas ya, jadi kita harus saling sama-sama hargai. Ustadz, pertanyaan berikutnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah benar hari Jumat untuk wanita sholat zuhurnya harus menunggu sampai pria selesai sholat Jumat? Monggo Ustadz. Ini yang menyebar di kalangan masyarakat ya. Hari Jumat wanita sholat duhur menunggu Jumatan, betul nggak? Iya betul. Sepanjang yang saya pelajari ya, sama sekarang belum tahu dalilnya ya. Dan yang saya ketahui justru tidak harus ya. Jadi syarat sahnya sholat di antara adalah dukhulul waktu ya, yaitu apa? Masuknya waktu. Jika memang dirasa waktu duhur sudah tiba, maka wanita di hari Jumat itu boleh langsung melaksanakan sholat. Alasannya apa? Karena wanita memang dari dasarnya tidak diwajibkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak ada kaitannya dengan wanita. Karena wanita secara hukum asal, secara hukum dasar tidak ada kewajiban. Sehingga wanita ya punya kewajiban sholat duhur. Bagi dia saat waktu duhur sudah masuk, maka dia sholat ya. Yang laki-laki maka sholat Jumat. Jadi tidak ada dalil yang sampai saat ini ya, wallahualam. Mungkin kalau memang ada dalil sampaikan kepada saya atau dalam kitab mana yang ada dalilnya ya. Saya nggak mengatakan hanya dalam kitab atau dalam tulisan buku ya, tapi saya pengen tahu dalilnya mana, wallahualam. Jadi nggak ada ya sampai saat ini. Baik Ustaz, masya Allah. Mungkin Anda menambahkan Ustaz, di sebagian masyarakat itu ada juga orang yang sholat Jumat terus duhur lagi, terus sholat duhur lagi. Nah ini bagaimana Ustaz? Ada. Iya, yang terjadi di masyarakat itu habis Jumatan duhur, nggak ada dalil yang kuat masalah ini ya. Justru Allah sudah kasih keringanan untuk sholat Jumat ya, sudah ya. Ada yang alasannya takut khawatir Jumat gak diterima, karena kurang dari 4 kurang. Misalnya kalau memang
yang prakteknya adalah mereka yang melaksanakan sholat duhur setelah Jumatan bukan karena kurang 40, saya rasa banyak sekali. Jadi yang jamaahnya lebih dari 40, 100 pun mereka tetap ada yang melaksanakan sholat. Ada mengatakan khawatir nggak terima. Pertanyaannya, sholat Jumat sama sholat biasa itu sama-sama wajib atau enggak? Wajib, nggak ada masalah. Kan Jumat kan karena di hari Jumat saja. Sholat Jumat wajib, sholat asar wajib. Kalau misalnya mau sholat duhur diulang gara-gara khawatir Jumatnya nggak diterima, lah kenapa kok habis sholat duhur, asar, maghrib, isya nggak diulang lagi khawatir nggak terima? Jadi lemah. Mungkin kalau ada di kitab-kitab para ulama, kita hormati pandangan ulama, tapi selama nggak ada dalilnya kita nggak bisa menerima. Maksudnya kan nggak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Kan nggak ada. Nabi pernah nggak ada. Ulama sudah cukup. Apalagi dulu Nabi, sahabat itu perang terus, ya, udah perang dalam kondisi takut, ya, udah kadang-kadang dikosor, capek, nggak ada lagi sholat Jumat terus diulangi duhur lagi, nggak ada seperti itu.